Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra Alia Nugraha, nomor absen 36 dari kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya pada formatif transformasi geometri. Untuk soal yang pertama, nomor 6, diketahui garis G ditranslasikan oleh T min 21 menghasilkan garis G aksen atau bayangannya 6x min 4y min 12 sama dengan 0. Persamaan garis G adalah, di sini diketahui bahwa T-nya itu min 2 dan 1, dan bayangannya itu garis G aksen sama dengan 6x min 4y min 12. Yang ditanyakan adalah persamaan garis G-nya. Maka, menggunakan rumus translasi yaitu G, X, Y ditranslasikan oleh min 2, 1, dan menghasilkan G aksen yang berasal dari A ditambah X dan B ditambah Y. Maka kita masukkan ke dalam rumus X aksen Y aksen sama dengan min 2, 1 ditambah X dengan Y. Maka didapatkan X aksen sama dengan min 2 plus X. Persamaan tersebut didapat dari kesesuaian antara rumus berikut, karena X aksen ini kan lurus dengan min 2 dan X. Maka kita jadikan seperti ini, X aksen sama dengan min 2 plus X, begitu juga dengan yang Y aksen. Y aksen bersesuaian dengan 1 dan plus Y, jadi Y aksen sama dengan 1 plus Y. Selanjutnya, pada soal diketahui bahwa G aksen itu sama dengan 6x min 4y min 12 sama dengan 0. Ini juga berarti bahwa G aksen sama dengan 6x aksen min 4y aksen min 12 sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena X ini dan Y ini itu sudah termasuk bayangannya. Maka sama saja kalau kenapa kita kasih aksen pada X dan Y-nya, ini hanya untuk membedakan dan menandakan bahwa X dan Y pada persamaan ini itu merupakan bayangannya. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke dalam persamaan berikut dengan jadinya G aksen sama dengan 6, karena tadi sebelumnya kita ketahui bahwa X aksennya itu min 2 plus X, kita masukkan min 4, juga Y aksennya diketahui 1 plus Y, kita masukkan, lalu min 12 sama dengan 0. Maka kita kalikan dengan begini, caranya begini. 6 kali min 2, min 12, 6 kali X, 6X, min 4 kali 1, min 4, min 4 kali Y, min 4Y, min 12 sama dengan 0. Maka kita jumlahkan yang bilangannya sama. 6x tetap 6x, min 4y tetap min 4y, min 12, min 4, min 12 kita operasikan, jadi 6x min 4y min 28 sama dengan 0. Jadi persamaan garis G yang diminta oleh soal yaitu G sama dengan 6x min 4y min 28 sama dengan 0. Selanjutnya pada nomor 40, diketahui bayangan garis min 3x min y plus 4 sama dengan 0 oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks 0, 1, min 1, 3, kemudian dilanjutkan dengan pusat 0, 0,0 sejauh 3 per 2 pi adalah, pada soal berikut diketahui bahwa ada dua pada soal berikut diketahui ada dua macam transformasi. Dengan begini kita bisa langsung menggunakan rumus komposisi transformasi di mana T1-nya kita ketahui T01 min 1, 3. Ini yang tadi di soal transformasi yang bersesuaian dengan matriks berikut. Dan untuk T2-nya itu yang pusat 0, 0,0 sejauh 3 per 2 pi. Nah, untuk komposisi transformasi, konsepnya itu bukan T1 bundaran T2, namun T2 bundaran T1. Maka
untuk rumus lebih jelasnya, yaitu X double aksen. Maksud dari double aksen ini karena ada dua kali transformasi atau dua macam transformasi, yaitu X jadinya X double aksen, Y double aksen, sama dengan T2 bundaran T1, X, Y. Nah, untuk 3 per 2 pi-nya sendiri, ini maksudnya 270 derajat ya, karena 3 per 2 dikali 180. Maka langsung kita masukkan ke dalam rumus. X double aksen, Y double aksen sama dengan cos 270 derajat min sin 270 derajat, sin 270 derajat, cos 270 derajat dikalikan 0, 1, min 1, 3 dikalikan X dan Y. Mengapa tiba-tiba ada cos 270 dan sebagainya? Karena ini merupakan rumus dari rotasi dengan pusat 0, 0,0. Nah, kenapa ada 270 derajat? Karena tadi kita diketahui kan sejauh 3 per 2 pi, atau itu sama saja dengan 270 derajat. Maka langsung kita masukkan ke dalam rumus jadi cos 270 derajat dan seterusnya. Dan untuk 0, 1, min 1, 3 ini diketahui dari soal yang ada kalimat bersesuaian dengan. Nah, langsung kita hitung saja untuk cos 270 derajat ini 0, min sin 270 derajat ini aslinya kan sin 270 derajat itu kan min 1. Namun karena min dikali min 1 jadinya 1. Selanjutnya ada sin 270 derajat min 1, cos 270 derajat juga 0. Lalu kita turunkan lagi 0, 1, min 1, 3, X, Y. Lalu kita kalikan matriks 2 paling depan dulu ya. Jadi ini dikalikan sesuai yang kita pelajari di bab matriks sebelumnya menjadi 0 ditambah min 1 atau 0 min 1, 0 ditambah 3, 0 tambah 0, min 1 ditambah 0 dikalikan XY. Maka kita operasikan selanjutnya min 1, 3, 0, min 1 dikali XY. Maka X double aksen, Y double aksen sama dengan min X plus 3Y min Y. Nah, berarti kita dapatkan bahwa X double aksen ini sesuai dengan sama seperti dengan soal yang sebelumnya. Kita buat persamaan X double aksen sama dengan bla 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 ini dapat dari mana? Dapat dari kesesuaian tadi. X double aksen ini kan anggap aja sejajar nih sama min X plus 3Y. Nah, ini kan bersesuaian. Jadi X double aksen persamaannya sama dengan min X plus 3Y. Dan kita pindah ruas biar nanti X sama dengan. Maka jadi X sama dengan 3Y min X double aksen. Berlaku juga untuk Y double aksen sama dengan min Y, maka Y sama dengan min Y double aksen. Nah, untuk persamaan X, tadi kan sudah diketahui X sama dengan 3Y min X double aksen. Namun kalau kita perhatikan kembali, untuk persamaan X, ini ada yang tidak mempunyai double aksen, yaitu Y-nya. Y-nya tidak ada double aksen, sedangkan untuk persamaan Y sendiri, itu sudah memuat double aksen semua. Maka, jika kita sudah ketahui Y sama dengan min Y double aksen, kita bisa substitusikan ke dalam persamaan X ini, menjadi X sama dengan 3 dikali min Y aksen, min X double aksen. Maka jadinya X min 3Y double aksen min X double aksen. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam persamaan. Awalnya kita kan sudah mengetahui garisnya itu min 3X min Y plus 4 sama dengan 0. Ini ada pada dalam soal ya. Lalu kita langsung substitusikan X-nya tadi kan sudah nemu min 3Y double aksen min X double aksen. Jadi dikalikan min 3 ya, min 3 dikali min 3Y double aksen, min X double aksen, dikurangi atau min Y-nya ini kita masukkan karena tadi Y diketahui jadi min Y double aksen. Ditulis, lalu plus 4 sama dengan 0. Langsung kita kalikan
seperti ini, maka min 3 dikali min 3Y double aksen jadi 9Y double aksen, lalu min 3 dikali min X double aksen jadi plus 3X double aksen, lalu selanjutnya min dikali min Y double aksen jadi plus Y double aksen, lalu plus 4 sama dengan 0. Maka tinggal kita majuin X-nya, karena kan pada umumnya X itu di depan, baru Y, lalu angkanya. Jadi 3X double aksen, lalu kita ini menemukan ada yang sama-sama Y double aksen, ada 9Y double aksen, plus Y double aksen, berarti jadi 10Y double aksen, ditambah 4 sama dengan 0. Nah, inilah yang merupakan bayangan yang ditanyakan pada soal. Nah, jadi bayangannya adalah 3X plus 10Y plus 4 sama dengan 0. Kenapa tidak saya cantumkan double aksennya? Karena double aksen pada ini hanya untuk menandakan bahwa ini adalah bayangannya. Jadi ini cuma untuk pembeda. Tapi nanti jadinya berarti bayangannya itu 3X plus 10Y plus 4 sama dengan 0. Ataupun nanti mau ditulis double aksennya juga tidak apa-apa. Dan itulah untuk hasil pengerjaan saya untuk formatif transformasi geometri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.